bergabung di seri webinar kanker payudara di seri ke-6 kerjasama dengan para dokter di Rumah Sakit Kanker Darmais dan didukung oleh Wardah Kosmetik. Saya Nita Susana, penyintas kanker payudara dan juga pengelola hotline service YKPI akan memandu acara webinar kita pagi ini, Jumat 17 Juli 2020. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan ridhonya kita dapat hadir pada acara webinar series YKPI di pagi ini. Terima kasih Dr. Bob sudah hadir di tengah-tengah kita untuk membahas tema webinar hari ini, yaitu kanker payudara akibat keturunan, mitos atau fakta. Selanjutnya, mari bersama-sama kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Linda Agung Gumelar selaku Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Kepada Ibu Linda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Pelaksana Harian Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais, Dr. Nina Kamalasari, spesialis penyakit dalam konsulen geriatri. Yang saya hormati pula Dr. Top Andinata, spesialis bedah konsulen onkologi, Kepala Instalasi Deteksi Dini dan Promosi Kesehatan dari Pusat Rujukan Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais. Yang saya sayangi Ibu Nita selaku moderator. Yang terhormat ibu-ibu peserta webinar ke-6 kali hari ini yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Pertama-tama saya juga ingin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan lindungannya kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa datang di dalam acara webinar YKPI seri ke-6. Saya tentu mewakili pengurus Yayasan Kanker Payudara Indonesia pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan suatu kehormatan bagi kami, Yayasan Kanker Payudara Indonesia, karena hari ini di tengah-tengah kita Dr. Nina Kamalasari selaku pelaksana harian Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais bisa hadir bersama kami. Kami ingin laporkan bahwa kegiatan bersama yang dilakukan ini selama webinar sangat bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan baik berkat dukungan dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan juga kami mendapatkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Terima kasih Ibu Dr. Nina. Dan kami nanti mohon pada saatnya Ibu Dr. Nina bisa memberikan sambutan untuk memberikan motivasi kepada kami semua. Terima kasih. Ibu dan Bapak yang kami hormati, di tengah-tengah kita telah hadir Dr. Bob Andinata, spesialis bedah konsulen onkologi sebagai narasumber webinar ini. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Instalasi Deteksi Dini dan Promosi Kesehatan Pusat Rujukan Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais. Karena itu kami sangat berbahagia dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dr. Bob bahwa di tengah-tengah kesibukan beliau yang begitu padat, tetap meluangkan waktu untuk bisa memberikan pencerahan dan berbagi kepada para peserta webinar hari ini. Namun sebelumnya, saya ingin sampaikan dulu, mohon izin, bahwa peserta yang telah hadir pada hari ini, yang mendaftar sudah lebih dari 250, dan yang sudah hadir 223 orang. Ini sangat mengharukan bagi kami dari pengurus YKPI. Oleh karena itu, izinkan saya menyapa beliau-beliau yang telah datang pada hari ini bersama kita, yaitu pertama ibu-ibu dari Persit Kartika Chandra Kirana, cabang Kodim di lingkungan PD Iskandar Muda, termasuk dari Koremnya. Terima kasih banyak dan kami tentu berharap ini dapat terus diikuti dan bermanfaat kegiatan ini bagi ibu-ibu semua. Selamat bertugas di ujung Indonesia. Kemudian juga hadir dari Sumatera Utara. Kemudian hadir juga sahabat-sahabat dari Riau, dari Bangka Selatan, dari Lampung, dari Kalimantan Barat, dari Gorontalo, dari Sulawesi Tenggara yang selalu aktif ikut dalam kegiatan ini. Kemudian ada juga teman dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dari Papua, Jayapura juga datang pada hari ini. Kemudian ibu-ibu dari Persit Kartika Chandra Kirana, dari Maluku, dari Patimura ya, Ambon, dan juga dari Persit Kodim Saum Laki, Kepulauan Tanimbar. Bisa kita bayangkan berapa jauhnya beliau-beliau itu berada di ujung Indonesia, yang
suami-suami beliau menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian juga ada teman-teman dari NTB, ada teman-teman dari Bali, ada teman-teman dari Jawa Timur, ada sahabat-sahabat YKPI yang selalu setia dari Jawa Tengah, dari daerah istimewa Yogyakarta, dari Jawa Barat, dari Banten, tentu dari DKI Jakarta. Dan juga sekarang mulai berkembang adanya juga yang hadir di sini secara live streaming, artinya mereka nonton bersama. Satu cara teknologi yang luar biasa, sehingga kita bisa lebih banyak lagi berbagi untuk sosialisasi kanker payudara. Dan satu hal lagi yang sangat kami banggakan dan kami syukuri, bahwa pada hari ini teman-teman ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan yang bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara, suami-suami beliau adalah pejabat di sana, mewakili Indonesia, dan beliau-beliau datang di sini Dharma Wanita Persatuannya, yaitu dari Laos, dari Myanmar, dari Brunei Darussalam, dari Filipina, dan dari Islamabad. Serta ada juga pengikut setia kita yang selalu hadir, yaitu Ibu Loli dari Swiss. Terima kasih banyak ibu-ibu semua yang telah hadir. Saya tahu perbedaan waktu sangat merepotkan kita, tetapi juga di situ menjadi tantangan dan juga menunjukkan bagaimana kita sangat membutuhkan berbagi untuk kepentingan kesehatan kita semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tema kita pada hari ini adalah kanker payudara akibat keturunan, mitos atau fakta. Tema di atas kami pikir tepat untuk ditampilkan pada webinar YKPI saat ini, seri ke-6, karena jujur bahwa hal tersebut selalu menjadi pertanyaan, bahkan adalah sangat diyakini oleh banyak orang, sehingga sering menimbulkan kecemasan yang berlebihan, yang dampaknya dapat mempengaruhi psikologi pasien dan keturunannya. Seharusnya hal ini dihadapi dengan tenang dan melakukan upaya-upaya pencegahan yang betul-betul informasinya akurat dan tidak percaya kepada hoax. Harapan kami semoga dengan penjelasan dari Dr. Bob nanti, maka kita bisa lebih percaya diri, kita lebih bisa menyebarkan luar informasi yang kita dapat hari ini kepada siapapun juga. Saya sangat berharap untuk ini, karena saya termasuk survivors. Jadi juga ada kecemasan-kecemasan, tetapi dengan kegiatan hari ini tentu kita dapat informasi yang akan lebih meyakinkan kita. Para peserta yang kami sayangi, Indonesia 4 bulan terakhir ini sedang mengalami masalah pandemi COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan kita semua, baik di bidang kesehatan maupun secara perkembangan ekonomi kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia secara resmi meluncurkan kampanye penerapan protokol kesehatan YKPI Peduli sebagai bentuk keprihatinan kami dengan penambahan kasus positif COVID-19 secara nasional yang masih tinggi. Semenjak masa pandemi sampai dengan masa adaptasi kebiasaan baru sekarang ini, YKPI secara konsisten berkomitmen terus berperan aktif mengkampanyekan protokol kesehatan, khususnya kepada target audiens YKPI, yaitu para warriors dan survivors kanker payudara beserta keluarganya. Di sisi lain, melalui kampanye ini juga, YKPI ingin menjangkau masyarakat lebih luas lagi, melalui semua platform media sosial YKPI. Kami menyadari penyakit COVID-19 dapat menyerang siapa saja. Dengan kampanye YKPI Peduli, saya berharap kita semua berperan positif, menjadi bagian bagi negara tercinta Indonesia yang saat ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Mari kita kampanyekan, kita bangun kepedulian masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan tangan, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, kesehatan dengan asupan makanan yang bergizi dan berolahraga. Untuk itu kita mengajak kita semua, saya mengajak untuk ayo kita posting video atau gambar di Instagram dan mention IG YKPI @YKPI_Pitaping dengan hashtag
kampanye YKPI Peduli, dan hashtag saling jaga, saling peduli, mulai hari ini, tanggal 17 Juli, hingga 31 Juli 2020 yang akan datang. Marilah menjadi bagian dari kegiatan kampanye ini. Mari kita putus bersama-sama rantai pandemi COVID-19. Terima kasih. Ibu Bapak yang saya hormati, demikian yang ingin kami sampaikan pada pembukaan serial webinar YKPI kali ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan kami kepada pimpinan Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais yang mendukung kegiatan webinar YKPI, juga kepada Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia, dan juga kepada PT Paragon Technology and Innovation atau Wardah yang senantiasa mendukung program webinar YKPI. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Linda Agung Gumelar atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Pelaksana Harian Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais, Dr. Nina Kemalasari, spesialis penyakit dalam konsulen geriatri. Kami persilahkan kepada Dr. Nina. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Linda Agung Gumelar selaku Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia beserta jajaran pengurus YKPI semuanya. Kemudian ibu-ibu tadi Kartika Chandra Kirana dari seluruh Indonesia. Kemudian ada ibu-ibu dari kedutaan besar dari berbagai negara Indonesia serta para peserta di webinar YKPI kali ini. Dan tentunya juga Dr. Bob yang menjadi pembicara kita selaku Ketua Deteksi Dini kita. Terima kasih atas semua upaya yang dilakukan oleh Ibu Linda Agung Gumelar dan bersama YKPI dan seluruh teman-teman yang terlibat dalam kegiatan webinar ini. Jadi kami dari Rumah Sakit Kanker Darmais, Ibu Linda, sangat-sangat mendukung kegiatan ini. Karena kita lihat di Rumah Sakit Kanker Darmais saja itu setiap hari makin banyak mereka yang datang untuk berobat. Dan itu mayoritas dalam stadium lanjut. 70% lebih itu dalam stadium lanjut. Nah, kita ingin agar semuanya wanita Indonesia itu datang berobat dalam keadaan lebih dini. Jadi memeriksakan diri lebih dini. Jadi kita tidak ingin datang dalam keadaan yang sudah jauh sudah berlanjut sekali. Nah, karena itu kita memang sangat mendukung kegiatan deteksi dini ini, Bu Linda. Tadi dengan cara kita memberikan pemahaman kepada seluruh warga Indonesia, karena dari berbagai kegiatan yang kita adakan, itu masih banyak masyarakat rupanya yang takut untuk melakukan deteksi dini. Nah, rupanya memang pemahaman itu belum sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, karena itu kegiatan-kegiatan seperti ini penting untuk terus-menerus dan berulang-ulang kita adakan, berkali-kali kita adakan. Jadi terima kasih sekali Bu Linda untuk kegiatan ini. Dan kami di Rumah Sakit Kanker Darmais saat ini sudah memiliki pemimpin baru dari instalasi deteksi dini, yaitu Dr. Bob sendiri. Dan beliau datang dengan membawa kesegaran. Nah, ini di belakang di samping saya ada tulisan 3D. Nah, deteksi di Darmais. Nah, 3D. Nah, itu ikon baru di rumah sakit kita yang dibawa oleh Dr. Bob bersama timnya yang baru. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ikon yang mudah untuk diingat karena Darmais saat ini memang sudah menyiapkan pelayanan baru yang makin ramah dan makin memudahkan. Insya Allah, buat teman-teman yang memerlukan pelayanan deteksi dini, pelayanan di sini sudah kami makin mudah dan tentunya dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Tadi Bu Linda sudah menyampaikan bahwa kita saat ini berada di era COVID. Nah, sudah menuju normal. Jadi kita harus membiasakan diri dengan protokol kesehatan yang menyelamatkan semuanya. Nah, karena itu nanti memang ada perubahan-perubahan sistem pelayanan di rumah sakit. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua yang akan mendapatkan pelayanan di rumah sakit yang ada. Jadi mudah-mudahan
nanti kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu bisa kami fasilitasi. Sekali lagi terima kasih dan selamat Bu Linda untuk upaya-upaya luar biasa yang dilakukan ini, dan kami sangat berterima kasih. Karena saya ingat pesan Ibu Menteri Kesehatan, ketika pertama kali saya ditugaskan ke Rumah Sakit Kanker Darmais, saya bertanya pada beliau, apa yang Ibu harapkan dengan saya bertugas di Rumah Sakit Kanker Darmais? Jawabnya, tingkatkan cakupan deteksi dini. Nah, karena itu ini PR besar buat saya dan kita semua untuk membuat cakupan deteksi dini bagi masyarakat Indonesia itu makin besar. Nah, terima kasih sekali lagi Bu Linda dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Dr. Nina Kamalasari. Selanjutnya, sebelum Dr. Bob menyampaikan presentasinya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Bob Andinata. Dr. Bob Andinata adalah dokter spesialis bedah konsulen onkologi. Beliau menjalani pendidikan kedokteran mulai S1, spesialis hingga subspesialis di Universitas Indonesia Jakarta. Saat ini beliau berpraktek sebagai dokter bedah onkologi di Rumah Sakit Kanker Darmais dan juga Rumah Sakit MRCCC Siloam Jakarta. Di Rumah Sakit Kanker Darmais, beliau juga menjabat sebagai Kepala Instalasi Deteksi Dini dan Promosi Kesehatan. Sahabat YKPI, sebelum presentasi dimulai, izinkan kami mengingatkan kembali untuk menonaktifkan mikrofon atau mute dengan cara klik gambar mikrofon di sudut kiri bawah laptop atau handphone sahabat YKPI. Dan jika sahabat YKPI punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat box. Dan jika ingin bertanya langsung, silahkan klik tombol raise hand. Baiklah, mari sekarang kita bersama-sama ikuti presentasi dari Dr. Bob Andinata. Kepada Dr. Bob, kami persilahkan. Bu Nita, Ya. tolong Dr. Bob dibuka ini. Unmute. Dr. Bob, mohon di unmute, Dr. Bob. Mohon di, ya, terima kasih. Sudah. Silakan Dr. Bob. Ya, silakan Dr. Bob. Ya, alhamdulillah terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi langsung saja bahwa saya diberikan amanah untuk menyampaikan perihal kanker payudara akibat keturunan. Apakah ini mitos atau fakta? Ya. Awalnya kita mau lihat bagaimana sih epidemiologi kanker di Indonesia. Ya boleh slide-nya boleh. Ya, bisa kita lihat ini dari data Globocan terbaru bahwa jelas dari 10 besar kanker payudara menempati urutan yang paling atas. Jadi yang warna biru itu adalah jumlah insiden ya di seluruh Indonesia. Jadi data Indonesia diambil oleh dunia. Kemudian nomor 2 bisa kita lihat adalah kanker serviks, nomor 3 adalah kanker paru. Untuk data kematian, kanker payudara nomor 2 kalah dari kanker paru. Ya, slide berikutnya. Ya, ini adalah data insiden kanker pada wanita. Jelas di sini kita lihat
bahwa payudara menempati urutan tertinggi. Ya, nomor 2 adalah serviks, nomor 3 berikutnya ada ovarium, kolorektal, tiroid, paru dan sebagainya. Di sini bisa kita lihat bahwa angkanya jauh sekali dibandingkan dengan total kanker lainnya, yaitu sebesar 30%. Artinya bayangkan, dari 10 besar kanker di Indonesia, 30%-nya adalah kanker payudara. Ya, jadi sangat besar itu angkanya. Terhitung angkanya 58.256 per tahun. Ya. Yuk, slide. Boleh slide-nya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa apakah betul kanker payudara itu merupakan penyakit keturunan? Ya, slide. Dalam teori kanker payudara, boleh slide-nya? Ya, ada 2 bagian besar di kanker payudara, yaitu satu disebut familial breast cancer dan yang kedua disebut sporadic breast cancer. Ya, bisa ya, slide lagi. Apa sih itu sporadic breast cancer dulu ya? Jadi sporadic breast cancer itu ternyata mengambil sebagian besar kanker payudara, teori kanker payudara. Jadi 80% kanker payudara merupakan kanker payudara yang sporadik. Penyebabnya tidak diketahui dan biasanya di pasien usia 50 tahun, di atas 50 tahun. Sedangkan yang familial breast cancer itu bagian kecil ternyata, hanya 15% sampai 20% dari kanker payudara. Ya. Dan sangat berhubungan dengan riwayat keluarga, terutama pasien-pasiennya itu di bawah 50 tahun, dan biasanya sifat kankernya itu kita sebut sebagai triple negative breast cancer. Ya. Nah, dan ternyata bagi penderita kanker ini sangat mengkhawatirkan karena mereka begitu peduli terhadap adik kakaknya atau anak ataupun cucu-cucunya. Ya, slide. Boleh slide lagi. Ya, per definisi familial breast cancer adalah pasien dengan riwayat kanker payudara pada 1 atau lebih anggota keluarga di generasi pertama dan kedua. Ya, slide. Ya, jadi pasien dengan risiko kanker payudara familial, dia biasanya didiagnosis di usia di bawah 50 tahun, kemudian sifatnya adalah triple negatif. Ini bisa kita lihat pada pemeriksaan imunohistokimia. Ya, jadi kalau habis pasien dioperasi, ada PA-nya, dimulai periksa histokimia, ini bisa kita lihat sifat kankernya itu. Kemudian didiagnosis kanker payudara di usia berapapun, jika dia ada anggota keluarganya sakit kanker payudara kurang dari 50 tahun, atau kanker payudara laki-laki, atau ada riwayat keluarga ovarium, ataupun ada kanker pankreas, ataupun ada kanker prostat yang metastasis, bisa disebut sebagai kanker payudara familial. Atau jika tidak ada penyakit-penyakit tersebut, beranggota 2 atau lebih anggota keluarga kanker payudara di usia berapa. Ya, itu per definisi atau syarat-syarat disebut sebagai kanker payudara yang familial. Yuk, slide. Bagaimana pemeriksaan screeningnya? Ya. Jadi kita akan melakukan konseling genetik. Ya. Di gambar bisa dilihat adanya pedigree, ya,
bisa dilihat urutan-urutan dari buyut, nenek, ya, kemudian anak atau cucu. Itu bisa dilihat bahwa kalau generasi pertama itu adalah misalnya ibu kandung atau anak kandung atau adik kakak kandung, ya, itu generasi pertama. Kalau generasi kedua itu nenek, kakek atau cucu, ya, dan angkanya berbeda. Jadi kalau dia generasi pertama, biasanya resikonya itu mungkin bisa mencapai 3. Ya. Sedangkan kalau generasi kedua, mungkin 1 sampai 1,5 kali terjadinya resiko kanker payudara di kemudian hari. Setelah kita tentukan resiko, apakah dia high risk, moderate, atau low risk, kita akan menentukan perlu nggak ini anggota keluarga yang sehat ini dilakukan pemeriksaan genetik, yaitu BRCA1 dan BRCA2. Nah, seandainya memang BRCA1 dan BRCA2-nya positif, maka nanti akan kita diskusikan lagi. Ya kan, yuk slide. Ya, rekomendasi apa yang akan kita berikan jika ternyata hasil pemeriksaan genetiknya ini positif? Ya, pemeriksaan yang sudah biasa adalah melakukan sadari setiap bulan, sadari setiap 6 bulan, kemudian USG dan mamografi yang secara reguler per tahun. Untuk yang pembawa mutasi gen atau resiko tinggi, pemeriksaan ditambahkan dengan MRI payudara setiap tahun. Ya. Nah, untuk screening ini dianjurkan mulai usia 25 tahun. Ya, slide. Nah, ini gambaran pemeriksaan sadari. Mungkin ibu-ibu sudah paham semuanya, karena udah berkali-kali disampaikan oleh Ibu Linda, tim BKPI, dan para dokter. Ya, pemeriksaan sadari ini dilakukan di hari ke-7 sampai 10 setelah hari pertama. Kemudian akan dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan melalui program Sadanis setiap 6 bulan. Ya, nah, yuk lanjut. Ya. Nah, jadi setelah melakukan Sadanis, dilanjutkan dengan pemeriksaan imaging. Ya, untuk wanita di bawah 40 tahun cukup melakukan USG saja. Untuk wanita di atas 40 tahun melakukan USG dan mamografi. Tapi untuk wanita yang beresiko tinggi harus melakukan pemeriksaan MRI. Slide. Ya. Seandainya memang terbukti bahwa seorang anggota keluarga ini mempunyai risiko yang tinggi kanker payudara, baik dari pemeriksaan konsultasi genetik maupun pemeriksaan genetik, maka kita ada beberapa pilihan. Ya. Jadi pilihan operatif atau non-operatif. Ya. Jadi di tahun 2013 itu kita bisa lihat bahwa bintang film ya Hollywood, Angelina Jolie itu pembedahan mastektomi bilateral atau pembedahan profilaksis.
Ya, jadi usahanya ini dipublish di majalah Time ya, terkenal saat itu. Ya, jadi si ibu, orang tua kandung dari Angelina Jolie ini terbukti kanker payudara. Angelina Jolie belum. Ya. Melalui pemeriksaan konsultasi genetik dan pemeriksaan darah ya, BSA 1 BSA 2, dipastikan bahwa Angelina Jolie ini mempunyai resiko tinggi kanker payudara. Ya, oleh karena itu dia memutuskan untuk melakukan mastektomi bilateral. Ya. Selanjutnya, jika angka resiko tinggi ini sangat besar, seorang wanita itu bisa melakukan salpingo-ovarektomi bilateral. Ya, jadi pengangkatan indung telur, ya, kiri kanan dua. Ternyata kedua hal ini bisa menurunkan resiko terjadinya kanker payudara. Kalau untuk yang mastektomi 90% dan SOB 80-85%. Di lain pihak, ada tindakan yang non operatif, yaitu kemoprofilaksis namanya. Jadi nanti seorang pasien akan diberikan obat tamoxifen selama 5 tahun. Ya, baik. Ya, jadi tamoxifen ini dapat menurunkan resiko 38-62%. Ya, nah hal-hal di atas itu dapat didiskusikan baik oleh dokter dengan pasien yang penyakit kanker payudara maupun anggota keluarga yang akan diperiksa. Ya, nah saya pikir ya slide-nya. Slide. Ya, saya pikir nanti akan bisa berlanjut dalam diskusi karena mungkin banyak pertanyaan yang akan Ibu tanyakan, ya. Nah, jadi sampaikan bahwa sebagai kesimpulan ternyata faktanya benar, ya, bahwa kanker payudara itu merupakan penyakit keturunan. Ya, dan penting sekali untuk mengetahui riwayat penyakit kanker pada keluarga dalam bentuk pedigree atau pohon. Ya. Dan sekali lagi bahwa kanker payudara itu adalah penyakit yang dapat dicegah asal kita tahu dalam stadium yang dini, ya, ada yang apa. Ya. Ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Ini terakhir saya sedikit promosi untuk buku saya yang akan terbit insya Allah bulan depan. Buku ini berisi kumpulan kisah-kisah pasien yang telah sembuh 5 tahun berobat dari berbagai stadium. Insya Allah buku ini dapat memberikan harapan untuk pasien-pasien kanker payudara yang berjuang untuk kesembuhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bob atas presentasinya. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya akan mengingatkan kembali kepada sahabat YKPI untuk ikut berpartisipasi memposting video atau gambar tentang protokol kesehatan YKPI Peduli dan mention ke Instagram YKPI @YKPI_Pitaping dengan hashtag kampanye YKPI Peduli dan hashtag saling jaga saling peduli mulai 17 Juli hingga 31 Juli 2020. Baik sahabat YKPI sekalian, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya sudah lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat box dan juga ada beberapa yang sudah raise hand. Dari KBRI Badar Sri Begawan, mohon siap-siap.
Tapi sebelum saya ke KBRI Bandar Sri Begawan, saya akan membacakan pertanyaan dari chat box terlebih dahulu. Pertanyaan dari Nuring Tias Dwi Santi. Seberapa efektifkah pemeriksaan BRCA untuk memprediksi kemungkinan munculnya kanker payudara? Berapa persen kemungkinan menderita kanker payudara jika positif? Terima kasih, dokter. Halo, dokter. Mohon di-unmute, dokter. Ya. Mohon di-unmute. Ya, baik, dokter. Terima kasih. Ya. Boleh langsung dijawab? Silahkan, dokter. Silahkan langsung ditanggapi. Iya, jadi pertanyaan tadi adalah seberapa efektif pemeriksaan BRCA untuk mendeteksi CA payudara. Iya, kita nggak bisa langsung melakukan pemeriksaan BRCA sebelum kita melakukan konsultasi genetik dan melihat ya, memeriksa bagaimana pedigree dalam keluarganya. Jadi ada syarat-syarat untuk melakukan BRCA 1 atau 2. Ya. Jadi seperti halnya di dunia medis, diagnosis itu dikumpulkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan imaging, dan pemeriksaan laboratorium. Ya, jadi semuanya itu kita kumpulkan. Nah, nanti kita tentukan. Ya, memang seandainya BRCA 1-2-nya itu positif, itu akan sangat tinggi ya. Angkanya bervariasi, tiap negara itu berbeda-beda. Jadi kita belum ada angka yang pasti karena belum ada trialnya, belum ada penelitiannya. Ya, mungkin saya ke depannya akan melakukan penelitian atau trial sehingga kita bisa mendapatkan angka yang pasti berapa persen BRCA 1, BRCA 2 ini untuk menegakkan kepastian resiko terjadinya kanker payudara. Seperti itu, ya. Baik, terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada KBRI Bandar Sri Begawan. Silahkan. Selamat pagi, dokter. Ya. Terima kasih atas undangannya, atas waktunya yang diberikan kepada kami tentang seminar webinar payudara ini. Saya dengar untuk mengetahui bahwasanya seseorang ada potensi untuk memiliki penyakit kanker payudara bisa dilihat dari hasil cancer screening, yaitu result dari BRCA. Kalau di rumah sakit di Bandar Sri Begawan, Brunei, itu pedomannya BRCA 15-3 itu seharusnya kurang dari 31,3 unit per mili. Saya ingin menanyakan, dok, apabila ternyata hasil dari cancer screening di atas batas tersebut, misalnya 36,3, apa yang harus kami lakukan? Upaya-upaya pencegahan seperti apa yang harus kami lakukan? Terima kasih, dokter. Iya. Pertama yang saya tanyakan, yang sakit kanker payudaranya siapa ya? Alhamdulillah jadi tidak gini, ada, dokter. Ya. Jadi gini, pemeriksa BRCA itu, ya, jadi harus dicek dalam satu keluarga ada yang harus sakit kanker payudara dulu. Oke? Ya, jadi nanti darah yang sakit kanker payudara itu diambil, kemudian darah keluarganya juga diambil. Ya, jadi nanti dicek. Nah, kalau misalnya tidak ada di keluarga yang sakit kanker payudara, makanya harus dari awal dilihat tuh pohonnya, pedigrinya, ya. Nah, ada nggak sih? Nah, terus nanti dipastikan seperti itu. Nah, jadi kalau tidak ada yang
sakit kanker payudara di keluarga, tiba-tiba ujuk-ujuk periksa BRCA, nah itu tidak dianjurkan seperti itu. Nah, jadi kita hanya melihat pemeriksaan ini hanya melihat jikalau ada keluarga yang sakit kanker payudara, anak-anaknya, nah, bisa diperiksakan seperti itu. Oke. Ya, jadi kalau seandainya nanti dia positif, ya BRCA-nya, kita nanti akan diskusi seberapa besar sih resiko tingginya ini. Ya, nah ada bisa pakai obat, ada yang tadi yang saya sampaikan tamoxifen, atau langsung dilakukan pembedahan payudara, duanya diangkat, padahal payudaranya sehat. Ya, langsung diangkat dua-duanya, atau yang lebih ini lagi, advance lagi, pengangkatan indung telur. Ya, nah nanti itu kita diskusikan kepada pihak keluarga yang terkena seperti itu. Ya, karena belum ada angka yang pasti di sini. Ya, belum ada yang pasti. Indonesia sendiri belum ada trialnya untuk kalau misalnya angkanya sekian dia harus diangkat payudaranya, angka sekian, nanti semua kita lakukan secara personal. Ya, tiap orang, tiap gen berbeda-beda pengobatannya. Terima kasih, Dokter. Selanjutnya, pertanyaan kami persilahkan kepada yang sudah raise hand dari PIA Ardia Garini Cabang Lanut Silas Papare Jayapura. Kami persilahkan. Selamat pagi, Dokter. Ya, pagi. Izin kami dari PR Jagarini Lanut Silas Papare, izin bertanya, Jayapura. Izin dok, misalkan kalau bapaknya yang kena kanker payudara, resiko dan mempunyai anak perempuan, berapa persen resikonya dokter? Izin. Ya. Oke. Jadi tadi di presentasi saya sudah disampaikan bahwa kanker payudara familial bisa terjadi pada anaknya jika bapaknya menderita kanker payudara. Ya, kita seperti ketahui bahwa kanker payudara pada laki-laki itu sangat kecil, hanya 1-2%. Ya, tapi kalau itu mengenai laki-laki, ya itu bisa menjadi ganas, sangat ganas. Ya, dan biasanya gennya diturunkan sama anak perempuan. Nah, jadi kita di sini hanya melihat relativity. Relativity itu nggak berapa persen, jadi relatifnya. Ternyata relatifnya bisa 2-3 kali kecenderungan si anaknya ini mendapati angka kanker payudara. Seperti itu. Terima kasih, Dokter. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari chatbox dari Ibu Leli Lukman. Pertanyaannya, saya generasi keempat dalam keluarga yang pertama kena kanker. Apakah itu keturunan? Terima kasih. Iya. Kita hanya melihat faktor resiko di sini di generasi 1 dan 2. 3 sudah jauh, 4 apalagi enggak. Ya, jadi kalau seandainya sudah lewat generasi pertama kena kanker, 2 enggak, 3 enggak, 4 kena kanker, berarti itu bukan familial. Jadi itu berarti adalah sporadic breast cancer. Ya. Nah, tapi nanti bisa misalnya gennya tersembunyi di yang kedua, tersembunyi yang di ketiga. Ya. Jadi kita lihat lagi kalau seandainya dia kurang dari 50 tahun, ya, triple negatif atau kanker payudaranya kena 2-2, nah itu dia familial umumnya. Sehingga hati-hati nanti anaknya juga, ya, yang generasi kelima ada resiko terjadinya kanker payudara. Nah, jadi sebaiknya diperiksakan juga. Ya, itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya juga dari chat box. Selain pemeriksaan BRCA 1 dan 2, adakah marker lainnya yang bisa kita gunakan sebagai indikator kanker payudara? Terima kasih dokter. Ya, sampai saat ini untuk pemeriksaan genetik kita masih bertumpu pada BRCA 1, 2. Ya, mungkin beberapa biologi molekuler lain masih tetap dikembangkan, tapi untuk guideline dari dunia ya, kita masih berpatokan sama BRCA 1, 2. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke yang sudah raise hand. Ibu Linda Rahmanto, silahkan pertanyaannya. Ibu Linda Rahmanto, apakah sudah siap pertanyaannya? Selamat pagi semua. Terima kasih atas acara ini yang sangat berguna buat kita sebagai perempuan. Mungkin tidak hanya buat kita, mungkin anak-anak kita atau saudara-saudara kita. Pertanyaan saya cukup simpel sebenarnya, sesuai dengan tema. Kan dikatakan bahwa kanker payudara itu adalah keturunan. Kalau misalnya nih ada yang kena kanker payudara, tapi setelah dicari dari keluarganya tidak ada yang kena kanker, tidak ada riwayat kanker. Itu disebabkan karena apa ya dok? Apakah karena lifestyle? Apakah karena apa gitu? Itu ingin kita. Terima kasih dok. Oke, bisa saya jawab langsung? Ya. Jadi seperti saya utarakan tadi bahwa kanker payudara ini terdiri dari dua bagian besar, ya. Satu sporadic breast cancer, satu lagi adalah familial breast cancer. Sporadik 80%, sedangkan familial hanya 20%. Nah, jika seorang wanita terkena kanker payudara, dia kan bingung. Saya masuk yang mana nih, sporadik atau yang familial? Nah, ternyata ada syarat-syaratnya untuk yang familial, ya, atau kanker keluarga yang keluarga, ya. Nah, jadi yang familial itu adalah biasanya usia di bawah 50 tahun, yang terkena biasanya kanker payudara kiri kanan dua-duanya, ya. Kemudian kanker payudara kalau dilihat sifatnya dia negatif semua tuh, estrogen reseptornya negatif, PR-nya negatif, HER2-nya negatif, ya. Atau ada syarat-syaratnya lain, misalnya ternyata ada keluarganya sakit ovarium, ada keluarganya sakit tadi kanker payudara laki-laki. Nah, kalau seandainya memang syarat-syaratnya masuk, maka kita diagnosis atau kita perkirakan dia termasuk familial breast cancer. Ada perbedaan nggak sih antara sporadik sama familial untuk treatment? Ternyata nggak ada, sama aja. Ya, jadi kita treatment berdasarkan stadium. Kalau stadium 1 kita operasi, kemudian disinar, ya. Kemudian stadium 2 ditambah kemo. Ya, treatmentnya sesuai dengan stadium, bukan berdasarkan tadi apakah dia sporadik atau dia familial. Nah, pentingnya apa ini pembagian ini adalah untuk anak-anaknya, ya, untuk adik-adiknya misalnya, gitu. Pentingnya apa? Nah, jadi hati-hati, anak-anaknya kalau dia termasuk yang familial harus lebih intens melakukan pemeriksaan, ya. Nah, kalau mungkin dia misalnya dia yang sporadik, oke lah, anak-anaknya agak santai lah melakukan pemeriksaan. Tapi kalau dia ternyata dia masuk yang familial tadi, dari syarat-syarat yang saya sampaikan, harus intens. Jadi harus sadarinya lebih aktif, sadanisnya lebih aktif. USG mengalami, ya kan? Nah, yang ini nggak hanya USG mamografi misalnya. Kalau di atas usia 40 tahun. Ditambah juga dengan MRI. Jadi kita harus melihat nanti ada nggak sih mikroklasifikasi di payudaranya. Jadi harus namanya screening kan kita betul itu ya. Harus. Nah, karena apa? Diperkirakan anak-anak ini berapa tahun yang
akan datang akan terkena kanker payudara. Itu yang kita nggak mau, ya kan? Kita akan berbuat apa saja untuk anak-anak kita, ya kan? Saya terus terang, saya punya anak perempuan, misalnya kan. Jadi harus tahu nih, jangan sampai ini. Nah, sebelum terjadi, seandainya memang anak-anak itu nanti diperiksa BRCA1, BRCA2, oh ternyata positif. Nah, baru kita diskusi, ya. Apa yang cocok nih untuk dilakukan? Berapa persen sebenarnya risikonya terhadap anaknya? Apakah dikasih obat tidak cukup? Apakah harus diangkat kedua payudaranya? Apakah langsung diangkat indung telurnya? Nah, itu sangat-sangat perdebatannya sangat-sangat ini sekali. Jadi itu yang saya namakan individualized. Setiap orang nanti berbeda treatmentnya. Ya, itu aja. Terima kasih dokter. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada Persid Kodam Iskandar Muda untuk memberikan pertanyaannya. Persilahkan Persid Kodam Iskandar Muda. Apakah sudah siap? Baik, jika belum siap, dari Persid Kodam Patimura mungkin. Baik, kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari Ata. Dokter mohon maaf, dari penjelasan dokter dengan skor yang belum pasti, terdengar BRCA tidak terlalu bisa dipakai untuk memastikan. Misal, apakah anak dari pasien akan terkena kanker payudara juga? Betul tidak, dokter? Ya. Saran dokter, kapan BRCA ini betul-betul perlu dilakukan kepada keluarga pasien? Lalu, misalnya skor BRCA positif, treatment seperti mastek double atau angkat indung telur, apakah akan mencegah kanker ya, dokter? Terima kasih. Ya, jadi seperti saya utarakan tadi, kita tidak boleh langsung melakukan pemeriksaan BRCA1, BRCA2. Syarat-syaratnya, ya. Syarat-syaratnya, jadi kita nanti melihat apakah pasiennya itu termasuk familial, terus dia punya anak, diperiksa apakah dia mempunyai resiko tinggi terhadap kanker payudara. Ya, jika syaratnya terpenuhi, baru kita melakukan pemeriksaan genetik, namanya ya BRCA1, BRCA2. Nah, setelah misalnya positif, kita lakukan, nanti ada anjurannya operasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ternyata mastektomi bilateral itu bisa mencegah terjadinya kanker payudara pada seorang yang sehat itu sampai 90%. Ya. Pengangkatan indung telur bisa mencegah sampai 80 sampai 85%. Ya kan? Nah, yang paling rendah lagi ada hemofilaksis, makan obat tamoxifen. Bisa mencegah, tadi kalau nggak salah 30 ya sampai 60%. Seperti itu. Ya. Terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya, karena kita juga ada Instagram Live, dari Instagram Live, dokter, bagaimana cara mengurangi resiko faktor keturunan agar tidak terkena breast cancer jika ibu dan neneknya sudah terkena? Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus sekali. Ya, jadi dari faktor-faktor etiologi penyakit kanker payudara itu ada 2, ya kembali. Satu ada faktor risiko yang bisa kita kendalikan. Yang kedua adalah faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, faktor keturunan ini adalah faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan. Bagaimana? Ya itu memang dari sananya. Nah, yang bisa dikendalikan apa? Misalnya adalah ini nih, sekarang udah sering kan wanita karir, ya. Dia usia 30 masih mau kerja, nggak mau menikah. Kalau menikah nanti dulu deh punya anak, ya. Nanti dulu hamilnya. Nanti kalau udah punya anak, nggak usah disusui deh.
seperti itu. Nah, itu ternyata yang salah. Nah, hal-hal tersebut yang bisa kita modifikasi, bisa kita cegah, ya. Jadi diusahakan wanita-wanita itu menikah di bawah usia 30, ya. Kemudian secepatnya punya anak, secepatnya menyusui, seperti itu. Kenapa dipakai angka 30? Ternyata angka kanker payudara itu mulai paling banyak di usia 30 tahun. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya, terima kasih dokter. Selanjutnya kita ke partisipan yang sudah raise hand. Silakan Ibu Lili di Kendari. Ibu Lili di Kendari, silahkan. Ya, terima kasih untuk Ibu hostnya. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi. Kedengaran suara saya? Iya. Begini, jelas. Kebetulan 15 tahun lalu saya sudah dioperasi. Nah, setelah itu di tahun 2019 ketika saya merasa ada juga yang kanan itu agak gimana gitu, hanya saya dioperasi lagi per Juli 2019, Dok. Nah, setelah melakukan operasi, terus angkat indung telur, setelah melakukan kemoterapi, setelah itu ada pemeriksaan yang untuk CA15-3, 3 bulan pertama setelah dioperasi. Itu hasilnya, Dok, yang pertama itu saya hasilnya CA15 itu 1. Nah, kebetulan di 3 bulan kemarin, yang terakhir tanggal 30 Juni itu, CA15 itu 15. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan kok bisa meningkat ya? Yang pertama 1, itu kan batasnya kalau nggak salah 31 ya, Dok? Betul, ya? Betul, ya. Kok bisa jadi 15? Ya. Terus kedua pertanyaannya, kenapa bisa meningkat seperti itu? Dan apa kira-kira yang harus terutama saya lakukan agar bisa menurunkan angka dari 5 itu, menurunkan mungkin di bawah dari 15 lagi, dokter. Okay. Seperti itu. Dan kan saya lagi mengkonsumsi obat Libras dari dokter yang mengoperasi saya. Kalau boleh saya tahu, 15 tahun yang lalu itu sudah didiagnosis kanker payudara stadium berapa, Ibu ya? Waktu itu saya sempat tanya sama dokter, katanya masih stadium dini. Okay. 15 tahun yang lalu, tahun 2005 kalau nggak salah Pak Dokter. Iya. Tapi katanya sudah didiagnosis kanker payudara. Iya. Dan tumor. Itu kanker, iya. Cuman katanya saya sempat tanya sama waktu itu sama Pak Dokternya, ini stadium berapa ya? Nah, itu masih stadium dini, alangkah baiknya dioperasi saja ketika itu. Jadi saya mengambil resiko langsung operasi karena saya takutnya jangan terjadi apa-apa. Ketika itu mungkin di 2-3 tahun terakhir ini saya agak lalai ya tidak memeriksakan kembali. Akhirnya mungkin juga sudah ininya kena lagi yang sebelah kanan, dokter. Nah, di per Juli 2019 saya operasi. Setelah itu penyebab hormonal sesuai hasil labnya. Akhirnya saya 1 bulan kemudian diangkat indung telur saya. Iya. Ya. Setelah itu saya, nah itu yang pertanyaan tadi dokter, kok bisa setelah 3 bulan pertama saya memang CA15, 1 angkanya. 3 bulan kemudian meningkat 15, itu yang menjadi, apakah ada ya kira-kira yang bisa supaya kembali di angka di bawah dari 15? Terima kasih dokter. Ya. Jadi Ibu sudah menderita kanker payudara 15 tahun, itu suatu hal yang bagus, ya. Jadi memang angka stadium dini jika dalam 5 tahun, kalau stadium 1 itu bisa 90%, kalau stadium 2 bisa 80%, ya. Nah, jadi jarang sekali biasanya kekambuhan itu di 5 tahun ke atas itu jarang. Memang ada beberapa, tapi angkanya kecil, ya. Apalagi di 12 tahun Ibu kambuh, itu sangat-sangat kecil sekali. Ya kan? Nah, jadi makanya setelah 5 tahun pasien harus tetap follow up setiap tahun untuk memastikan ada kekambuhan atau tidak bagi diri pasien tersebut. Ya, nah jadi seandainya memang terjadi kekambuhan, maka kita akan lihat atau diagnosis kembali, ya kan, kekambuhannya itu berada seperti di stadium berapa. Nah,
Jadi memang cocok dilakukan pengangkatan kembali, kemudian dinilai apakah perlu dilakukan tambahan obat kemoterapi atau hormonal terapi, itu sesuai dengan dokter yang mengevaluasi penyakit ibu tersebut. Dalam hal ini dilakukan hormonal terapi yang operatif, yaitu pengangkatan indung telur. Jadi indung telur di sini adalah sebenarnya adalah hormonal terapi, Bu, tapi dia yang sifatnya operatif, yang operasi, ya. Diharapkan dengan indung telurnya itu diangkat, penyakitnya tidak kambuh kembali seperti itu, ya. Nah, dulu mungkin yang dulu mungkin tidak diangkat karena ya ibu ingin punya anak gitu misalnya kan. Nah, kalau dia diangkat kan nggak bisa punya anak lagi seperti itu. Nah, yang sekarang mungkin udah di atas 40 tahun sehingga ya udahlah ngapain juga punya anak udah usia 45 misalnya, nanti malah resiko tinggi punya anak ya. Nah, jadi lebih baik diangkat saja, saya setuju. Nah, kemudian untuk pemeriksaan CA153 dia itu pemeriksaannya adalah sensitif tapi tidak spesifik. Ya. Jadi kita nggak bisa periksa 153 satu waktu aja. Jadi harus melakukan pemeriksaan CA153 itu misalnya 2 kali atau 3 kali. Nanti kita lihat grafiknya, ya. Kalau ternyata grafiknya naik, wah, ini ada kecenderungan untuk kambuh lagi. Nanti dokternya akan mencari di mana sih kambuhnya melalui beberapa pemeriksaan seperti itu, ya kan? Nah, jadi nanti kalau ada turun naik itu biasa. Jadi kalau misalnya ada kita batuk-batuk gitu misalnya, ya kan? Nah, itu kadang-kadang CA153-nya naik seperti itu. Ya, jadi nggak usah takut akan hal fluktuatif seperti itu, ya kan? Nah, ya jadi kalau seandainya ibu punya anak ya harus tuh dicek anaknya, ya. Nah, tapi yang dicek bukan CA153, tapi dilihat lagi nanti perlu nggak sih konsultasi genetik, faktor-faktor risiko, nanti mungkin bisa ada indikasi itu untuk pemeriksaan BRCA1, BRCA2 untuk bisa menilai anaknya itu kena nggak sih nanti di beberapa tahun yang akan datang kanker payudara, ya kan? Dan mulai jadi kalau seorang ibu penderita kanker payudara, anaknya harus lebih dini diceknya malah, ya. Nah, kalau tadi 25 tahun di presentasi saya sendiri bisa umur 20 tahun sudah bisa dilakukan pemeriksaan dari sadanis, bahkan pemeriksaan imaging. Ya, seperti itu aja. Ya. Terima kasih, dokter. Selanjutnya pertanyaan dari chatbox dari Persit Korcap Rem 011. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, apabila ibu kami terkena kanker ovarium, apakah kami sebagai anak-anaknya bisa terkena kanker ovarium atau kanker payudara? Terima kasih. Ya. Jadi jelas kalau ada kanker payudara dan ovarium bisa diturunkan ke anaknya bisa 2,7 sampai 3 kali lipat. Ya, untuk generasi pertama. Nah, jadi bisa nanti ibunya sama anaknya datang ke kami sini, diperiksakan darahnya, nanti diperiksakan BRCA1, BRCA2. Ya kan, untuk melihat apakah anaknya punya resiko tinggi ya mendapati kanker ovarium ataupun kanker payudara di tahun-tahun berikutnya. Ya. Terima kasih, dokter. Selanjutnya kami akan persilahkan yang sudah raise hand dari Persit dan Arhanud. Silahkan. Apakah sudah siap dari Persit dan Arhanud 001? Sudah, Kak. Ya, silahkan Ibu. Terima kasih. Iya, Kak, ini mau bertanya ke dokter. Kebetulan ada salah satu anggota dari Persit
ranting BS3 dan Arhanud 001 yang terindikasi kena kanker payudara. Untuk kondisi payudaranya sendiri sekarang puting itu posisinya udah masuk ke dalam, Kak. Terus kulit dari payudaranya itu udah seperti kulit jeruk. Nah, yang ingin kami tanyakan tindakan seperti apa yang harus dilakukan? Apakah pembedahan atau kemoterapi? Terima kasih. Iya. Jadi kalau dilihat dari gejala-gejalanya itu sesuai dengan jika terkena kanker payudara stadium 3, ya, 3B mungkin. Nah, tapi harus kita pastikan dulu, ya betul nggak sih seperti itu? Ternyata ada kasus lain, misalnya mastitis TBC juga mirip seperti itu. Ya, jadi harus segera datang ke dokter. Nanti dokter akan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik. Kemudian kalau usianya nanti 40 tahun atau 35 tahun ke atas bisa dilakukan mamografi. Ingat, kalau mamografi ini untuk pasien atau orang sehat untuk deteksi dini dikerjakan 40 tahun ke atas. Tapi kalau dia pasien di usia 35 itu sudah masih bisa dikerjakan. 35 tahun ke atas masih bisa dikerjakan. Ya kan? Nah, jadi kalau usianya 35 tahun ke atas, ibu ini bisa dilakukan pemeriksaan mamografi dan USG. Dari situ kita bisa melihat apakah dia perlu dibiopsi atau tidak. Kalau stadium 3B, ya kan, dianjurkan untuk biopsi jarum yang besar, namanya misalnya core biopsi, untuk menentukan, untuk mengambil jaringan, untuk menentukan nanti PA dan imunohistokimianya, karena stadium 3B ini biasanya kita lakukan kemo dulu, ya, kemo dulu sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali kita lakukan mastektomi, ya kan, habis itu kita genapkan kemonya 3 kali lagi. Setelah itu baru ditambahkan dengan radiasi atau hormonal terapi, mungkin berdasarkan dengan hasil IHK. Ya, seperti itu, Bu, yang bisa saya sampaikan ya. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya masih dari raise hand kepada Ibu Endang Widoretno, yang juga Ketua RRS Surabaya. Silahkan Ibu Endang, saya persilahkan. Apakah sudah siap, Ibu Endang? Sudah. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya survivor. Survivor dok, saya dok. Jadi tiga saudara saya ini CA Mami. Kalau kakak saya sudah almarhum tuh CA kelenjar. Kemudian keponakan saya survivor juga tapi CA kelenjar juga. Nah, yang mau saya tanyakan tuh begini, karena sudah banyak informasi, sudah ada yang bertanya, jadi begini, saya kan punya anak perempuan, apa bisa menurunkan resiko dok, kalau misalkan menyusui anaknya sampai usia 2 tahun, gitu. Oh iya. Bisa mengurangi itu resikonya. Terus yang kedua, apakah keturunan dari keluarga kami, dari kakak saya dan semua keluarga besar kami itu, apa juga bisa kemungkinan CA payudara atau CA yang lain, dok? Terima kasih, dok. Ya. Oke, saya langsung jawab, Ibu, ya. Ya. Jadi, kita tidak boleh lupa bahwa air susu ibu itu adalah pencegah terjadinya kanker payudara. Ya. Hampir semua pasien-pasien yang kanker payudara, ya, pada awalnya itu dia tidak punya anak, ya kan, kemudian tidak menyusui atau menyusuinya sangat sedikit. Nah, di lain pihak yang sehat tidak memiliki kanker payudara ternyata ASI-nya yang 2 tahun itu bagus seperti itu. Ya, nah
Nah, jadi genetik itu tidak diturunkan pada saat menyusui, tapi pada saat udah memang terbentuk saat lahir seperti itu, ya, diturunkan saat dia lahir, proses di tubuhnya terbentuknya bayi. Jadi bukan misalnya ibu sakit kanker payudara, ibu susui anaknya menjalar gitu, karena kan enggak seperti itu maksudnya, ya kan? Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, oh iya, kanker payudara itu temenannya sama ovarium, ya. Ya, jadi di mana-mana kadang-kadang ada yang kanker payudara, bisa anaknya payudara atau ovarium, atau yang ovarium sakit kankernya anaknya bisa ovarium atau payudara, atau ada namanya penyakit lain ya semacam sindrom yang tadi saya sebutkan. Sindromnya apa aja? Ada yang sindrom yang kanker pankreas, ada sindromnya yang kolorektal, ya kan? Nah, ada juga yang tadi ovarium sama payudara. Nah, seperti itu. Tapi itu angkanya sangat-sangat jarang. Oke, Ibu. Terima kasih, Dokter. Selanjutnya masih dari raise hand dari Korem 151. Silahkan pertanyaannya. Apakah sudah siap, Ibu? Silahkan, Ibu, pertanyaannya. Suaranya belum ada, Ibu. Suaranya tidak connect, Bu. Suaranya, Ibu. Baik, suaranya tidak connect, Ibu. Baik. Baik, untuk sambil menunggu, saya akan bacakan pertanyaan dari chat box terlebih dahulu. Pertanyaan dari Ibu Linda Rahmanto, mengapa mamografi baru bisa dilakukan di atas usia 35 tahun? Apakah ada efek-efek tertentu bagi yang berusia di bawah 35 tahun? Ya, pertanyaannya sangat bagus. Ya, jadi dasarnya mamografi itu adalah kita ingin melihat mikrokalsifikasi atau zat kapur ya, zat kalsium di dalam struktur parenkim payudara. Ya. Kalau artinya apa? Kita harus bisa melihat warna putih di background warna gelap, warna hitam. Nah, di usia di bawah 40 tahun, payudara itu masih padat, ya, masih padat, sehingga kalau kita payudara normal itu di mamografi, backgroundnya warnanya putihnya masih banyak. Sedangkan kalau di atas 40 tahun, umumnya payudaranya sudah berkurang kepadatannya. Nah, sehingga kalau di mamografi, backgroundnya warna hitam. Jadi kalau misalnya ada kalsifikasi warna putih di atas di belakangnya warna hitam, itu lebih jelas terlihat. Nah, di lain pihak, kalau di bawah 40 tahun tuh masih padat. Jadi kalau dipencet, terasa nyeri, sakit, ya. Nah, sedangkan kalau di atas 40 tahun, payudaranya sudah mulai kepadatannya berkurang, sehingga kalau dipencet tidak begitu sakit. Memang ada beberapa wanita yang 40 tahun juga masih padat. Nah, biasanya pada wanita yang obesitas atau overweight. Nah, makanya di sini peranan berat badan juga penting ya untuk melihat seberapa besar kepadatan itu, karena nanti berhubungan dengan pemeriksaan mamografi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Dokter. Pertanyaan selanjutnya masih dari chat box dari Ibu Mona Tamrin. Kakak
ayah saya terkena kanker payudara dan adik-adiknya yang lain juga terkena kanker. Lalu keluarga ibu mertua saya sudah 3 meninggal karena kanker tapi bukan kanker payudara. Pertanyaannya, saya punya anak perempuan 2 dan laki-laki 1. Yang paling besar umur 13 tahun. Kira-kira kapan timing yang tepat untuk memeriksakan anak perempuan saya? Lalu, apakah ada tips yang benar untuk pola hidup mereka agar meminimalisir timbulnya kanker pada mereka? Ya. Terima kasih, dokter. Jadi, kalau dilihat dari keluarganya Ibu, itu masuk di generasi kedua, ya. Kalau generasi kedua, angka kanker payudaranya, faktor resikonya bisa 1 sampai 1,5 kali, ya. Sedangkan dari mertua itu kanker yang lain bukan payudara, kita nggak hitung, ya, berarti di luar. Jadi untuk anak-anak Ibu masih bisa terkena kanker payudara, tapi angkanya nggak sampai 3 kali, tapi 1 sampai 1,5 kali. Nah, rekomendasinya cukup nanti pemeriksaan di usia 20 tahun ke atas, ya. Nah, pemeriksaannya apa? Nah, nanti mulai dengan sadari per bulan, kemudian nanti 6 bulan ke dokter untuk konfirmasi betul nggak sih tidak ada benjolan di payudara. Kemudian nanti sudah boleh mulai pemeriksaan USG. Ya, USG kalau di bawah 30 tahun per 3 tahun sekali. Itu rekomendasi dari WHO. Ya. Nah, boleh nanti per 3 tahun sudah mulai. Atau kalau misalnya di angka faktor resikonya misalnya meningkat 2,5 sampai 3, bisa mungkin USG-nya bisa per tahun. Seperti itu. Ya kan? Nah, nanti kalau ternyata memang ditemukan sesuatu pada USG, ya kan, kita bisa masuk ke MRI, ya kan. Nah, kalau misalnya dari pihak keluarga masih ada yang hidup, yang kanker payudaranya masih hidup, maka yang hidup itu bisa diperiksakan darahnya BRCA1, kemudian ibu diperiksa darahnya BRCA1, 2 juga, anaknya juga diperiksakan. Nah, ya jadi dicek semuanya, darahnya itu cocok nggak polanya, pembawa genetik nggak yang kanker payudaranya itu juga bisa dilakukan, ya. Nah, tapi intinya ibu tidak usah khawatir, ya kan. Yang penting adalah langkah-langkah deteksi dini harus segera dimulai seawal mungkin, ya, seperti itu untuk bisa mencegah kejadian kanker payudara. Ya, itu aja. Terima kasih, dokter. Pertanyaan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ning Anhar. Ibu Ning Anhar, apakah sudah siap untuk pertanyaan selanjutnya? Baik. Baik, kalau begitu, ya, oke. Ibu Ning Anhar. Ya. Oh, terima kasih, Nita. Dr. Bob, apa kabar? Kabar baik, Ibu. Seperti dokter ketahui, kami kakak beradik sudah 3 orang yang menderita kanker payudara. Adik saya langsung, Ibu Andi dan juga Ibu Ami, bahkan adik saya. Pertanyaan saya, sebetulnya yang harus memeriksakan genetika atau itu si penderita kanker payudara, dalam hal ini saya atau Bu Andi yang masih ada. Kenal ke semuanya, kita dan orang sehat yang berhubungan yang mempunyai faktor resiko. Pemeriksaannya jelas. Genetika itu dengan BRCA apa bedanya, Dok?
Ya, periksa darah. Periksa darah. Nanti darahnya kita masukkan ke suatu laboratorium untuk diperiksa BRCA1, BRCA2, ya kan? Nah, nanti yang diperiksa itu ibu sama keluarganya yang akan mau diperiksakan. Seperti itu ya. Jadi keluarga jelas keluarga tingkat pertama dan tingkat kedua di sini yang paling banyak resikonya, ya kan? Nah, tapi ibunya juga harus diperiksa sama, ya kan? Nah, jadi bersama-sama periksa semuanya. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Ya. Prosesnya berapa lama untuk mendapatkan hasil ya, Dok? Ya, ini detail sekali berhubungan dengan laboratorium. Saya belum dapat data, ya. Biasanya sih di kita mereka akan kirim keluar ya kalau nggak salah. Ke Singapura ya atau kan? Amerika ya. Nah, jadi iya keluar. Nah, jadi kita collect di sini, nanti kirim keluar. Nanti saya belum pastikan berapa lama, ya mungkin bisa sebulan mungkin ya, sebulan seperti itu, ya kan. Nah nanti untuk informasi lebih lanjutnya ya bisa hubungin deteksi dini Darmais untuk pemastian nanti mengenai biaya, mengenai berapa lamanya itu nanti bisa saya tanyakan informasi lebih lanjut. Ya, tapi perkiraan sih kurang lebih sebulan. Ya. Baik. Terima kasih banyak dokter. Ya, ya. Terima kasih dokter dan Tante Ning. Selanjutnya kita ke partisipan yang sudah raise hand, kepada Ibu Grace. Apakah sudah siap Ibu Grace? Kami persilahkan. Ya Ibu, terima kasih. Saya sebetulnya ingin menyambung pertanyaan dari Ibu tadi. Saya didiagnosa kanker payudara tahun lalu, stadium 1, dan saya memiliki anak perempuan sekarang berusia 16 tahun. Pertanyaan saya, di usia berapa saya bisa membawa dia untuk pemeriksaan genetika, BRCA1 dan BRCA2? Halo, gimana jadi pertanyaannya Ibu? Pertanyaan saya dokter, di usia berapa anak perempuan saya bisa saya bawa untuk melakukan pemeriksaan BRCA1 dan 2 dokter? Sebab saya... Oh iya. Ya. Jadi Ibu penderita kanker payudara? Iya, saya didiagnosa tahun lalu dokter, stadium 1. Sekarang anaknya usia berapa? Sekarang usia 16. Oh sudah boleh? Ya. Oh sudah boleh jadi, ya dok? Sudah boleh. Jadi keluarga tempo hari itu ada beberapa ya yang disampaikan, misalnya kayak kita ada paket gitu. Jadi satu penderita dapat paket 3 anggota keluarga. Yang penting satu first degree sama second degree. Nah, jadi usia anak 16 sudah mulai menstruasi kan? Sudah, jadi walaupun belum teratur. Ya nggak apa-apa. Tetap bisa ada indikasi untuk pemeriksaan BRCA. Jadi gini, kanker payudara itu paling banyak angkanya di usia 30 tahun ke atas. Tapi ternyata saya paling muda dapat 21 tahun kanker payudara. Ada kerabat Dr. Walta itu dapat angka 16 tahun, ya kan? Nah, jadi walaupun angkanya sangat-sangat kecil, jadi ada indikasi untuk usia di bawah 20 melakukan pemeriksaan genetik ya. Untuk jikalau orang tuanya memang menderita kanker payudara. Oke? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih dokter. Sehubungan dengan dokternya akan sholat Jumat, satu pertanyaan lagi, saya persilahkan Korem 151. Korem 151. Saya persilahkan.
Satu pertanyaan dari Korem 151. Apakah sudah bisa bergabung? Apakah sudah bisa bergabung, Ibu? Gimana? Ayo. Ya, silakan Ibu. Bu, boleh di chat box saja. 151, Korem 151. Suaranya tidak keluar, Bu. Terima kasih. Mbak Anita, lanjut ke raise hand berikutnya. Baik, raise hand berikutnya satu pertanyaan lagi dari Ibu Titin Pamuji, silahkan. Selamat siang, Dok. Siang, Ibu. Halo. Ya. Ya, apa kabar Ibu? Baik, Ibu. Dok. Saya kayak Bunding Ya. nih, Dok, sama-sama survivor. Ya, ya. Kalau Bunding tadi kakak beradik, kebetulan tiga-tiganya kena breast. Saya kebetulan, saya tahun 2000, Dok, saya kena breast. Stadium dini dan kami tidak di kemo. Jadi kayak Bu Linda, hanya minum obat 5 tahun. Ya, betul. Tapi ternyata tahun lalu kami dapat hadiah baru, Dok. Dapat di ovarium. Dan sudah diangkat dan menjalani kemo 6 kali. Jadi tadi kalau dokter penjelasannya antara breast dan ovarium itu erat, itu ternyata saya dapat yang dua-duanya itu. Jadi apakah ini merupakan apa istilahnya satu kaitannya dengan antara breast dan ovarium itu? Yang kedua, itu tadi saya punya anak perempuan, sekarang sudah usia 27 tahun begitu. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk anak saya ini, Dok? Ya, jadi jelas faktor resikonya sangat besar sekali. Ya, jadi seorang kanker payudara bisa mendapati kanker ovarium itu resiko tinggi. Begitu juga sebaliknya, ya kan, seorang yang kanker ovarium untuk mendapati kanker payudara juga resiko tinggi. Ya, nah, sehingga harusnya begitu Ibu selesai 5 tahun, harusnya kemarin Ibu langsung periksakan darah genetiknya itu berserta dengan anak-anaknya, ya kan? Nah, jadi kita lihat dulu nanti anaknya positif atau negatif. Kalau nanti misalnya anaknya, misalnya, wah ini ada positif, dan nanti kita diskusikan, ya kan? Mungkin yang paling aman sekarang adalah pemberian tamoxifen tadi ya, yang 5 tahun. Karena kan kita ingin juga kan anak kita juga ingin mendapatkan keturunan. Kalau misalnya nanti diangkat ke segala, ya kan susah juga. Nah, ini perlu diskusi lah ya, lebih dalam seperti itu. Ya, tapi yang langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan adalah Ibu boleh datang ke saya di sini, ya kan? Nanti kita buat pedigree-nya, kita lakukan penghitungan resiko-resiko keluarganya, kita lakukan pemeriksaan darah untuk BRCA1, BRCA2. Ya, saya tunggu ya Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Bob. Jawaban dari Dr. Bob tadi mengakhiri sesi tanya jawab kita. Ya. Semoga penjelasan dari Dr. Bob hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Linda Agung Gumelar. Terima kasih ya. Terima kasih Dokter. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Linda Agung Gumelar untuk menyampaikan kesimpulan akhir pada webinar kita di hari ini. Kepada Ibu Linda Agung Gumelar kami persilahkan. Terima kasih Bu Nita, terima kasih Dr. Bob atas penjelasannya yang sangat gamblang dan juga membuat kita lebih bisa melakukan pencegahan. Tadi dari beberapa pertanyaan saya melihat bahwa ada di dalam chat box banyak juga pertanyaan-pertanyaan ke deteksi dini, Dok. Bukan terkait genetik, tapi lebih kepada ciri-ciri dari kanker payudara, seperti apa. Jadi lebih ke sosialisasi deteksi dini kanker. Nah, untuk itu kepada teman-teman yang memang belum memahami hal itu, bisa melihat di YouTube YKPI,
kita punya banyak sekali seri-seri tentang deteksi dini. Tetapi apabila masih belum puas, ingin dilakukan webinar seperti ini, YKPI sangat terbuka. Silakan membuat surat atau email kepada ykpi@sekretariat@gmail.com dan semua nanti akan kami lakukan untuk memberikan sosialisasi, terutama teman-teman dari daerah-daerah yang luar yang jauh tadi, dari Aceh, ataupun dari Maluku, dari Papua, dari Kupang, dari Lombok, silakan hubungi kami dari Kalimantan, Sulawesi, kita akan datang melalui webinar ini, dan saya kira sedia ya dok ya, ataupun dokter-dokter lain, dari Rumah Sakit Kanker Darmais yang mungkin ada waktunya. Karena beliau-beliau ini ibu-ibu, kalau untuk diketahui, untuk ketemu dokter-dokter bedah onkolog ini bisa antrinya 3 bulan, bisa 6 bulan, karena memang begitu banyaknya pasien-pasien kanker payudara. Kita tidak perlu berkecil hati, jadi bagi ibu-ibu yang ingin mendapatkan sosialisasi lebih banyak tentang deteksi dini, silakan email kepada ykpi@sekretariat@gmail.com. Ibu-ibu yang saya sayangi, pesertanya cukup banyak hari ini, yaitu tadi sekarang mungkin sudah mulai 260 karena 170 yang hadir, luar biasa antusias dari para peserta. Kemudian pertanyaan juga sangat banyak. Mohon maaf yang belum bisa dijawab. Kami berharap mudah-mudahan nanti Dr. Bob berkenan untuk kami kirim secara tertulis, dan kami akan distribusikan lagi pertanyaan-pertanyaan itu kepada ibu-ibu yang bertanya. Pertanyaannya banyak, sangat menarik, tadi saya lihat. Dan akhirnya sebelum menutup, izinkan saya memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Bob tadi, bahwa jumlah pasien kanker payudara dari data Globaken 2018 adalah tertinggi. Ini yang perlu kita waspadai, ibu-ibu semua. Dan tadi Ibu Dr. Nina juga menyampaikan 70% datang dalam stadium lanjut. Jadi ini satu hal yang sangat memprihatinkan kami YKPI. Dan tertinggi meninggal dunia juga adalah kanker payudara untuk perempuan. Artinya kita harus betul-betul care, peduli. Tadi saya dengar dari Arhan Nutmana itu juga ada anggotanya yang terkena kanker payudara, dan ibu ketuanya atau pengurusnya memberikan perhatian seperti itu besarnya sehingga mengikuti seminar ini. Kira itu kita memberikan apresiasi kepada para pengurus ibu-ibu di mana berada. Kemudian tadi Dr. Bob menyampaikan bahwa ada breast cancer yang bersifatnya atau berfaktor familial, seperti yang tadi banyak dibicarakan, atau genetik, tapi dia hanya sekitar 15-20%. Jadi ibu-ibu jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut, tetap kita optimis, dan kita lakukan langkah-langkah pencegahan. Kemudian ada yang sporadik, yang jumlahnya lebih besar justru yang sporadik ini, 80%. Makanya perlu terus dilakukan sosialisasi deteksi dini kanker payudara. Kemudian untuk pencegahan itu tentu sadari dan sadanis harus dilakukan secara rutin. Periksa payudara sendiri ataupun periksa payudara secara klinis. Lakukan secara rutin, tolong beritahu kepada semua, warga, masyarakat, dan lingkungan di mana ibu berada. Kanker payudara dapat dicegah sepanjang mengetahui pedigree, disiplin, dan melakukan deteksi dini. Kemudian satu hal lagi, bahwa memang betul, genetik berpengaruh kepada terjadinya kanker payudara kepada seseorang. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak, Dr. Bob, dengan 3D-nya, deteksi dini Darmais. Saya kira itu istilah yang sangat keren, Dok. Salut kepada Darmais yang bekerja begitu keras untuk menekan kejadian angka kanker payudara stadium lanjut. Sebelum menutup, ingin kami juga sampaikan bahwa kami selalu mengadakan lucky draw. Dok, kalau dokter mau pergi sholat, silakan loh, Dok. Nggak apa-apa, Dokter Bob, kasihan. Sudah jamnya. Terima kasih banyak ya, Dok. Ayo kita dokter. Dokter Bob, thank you. Sukses, Dok. Jaga kesehatan. Ya, Dok, ya. Para dokter ini kita sangat membutuhkan para dokter di Indonesia ini. Dalam kondisi seperti sekarang ini, beliau-beliau ini sangat kita jaga untuk tetap sehat dan tetap melakukan tugas-tugasnya. Ibu yang saya hormati,